Halo semuanya, kakak-kakak, adik-adik, teman-teman yang sedang menonton channel ini. Selamat datang di channel saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting, bagaimana cara mengelola data kuesioner dari media pembelajaran inovatif kita, yaitu Smartbox Pancasila, dari menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk mengukur aktivitas Smartbox Pancasila ini, kita telah menyebarkan kuesioner kepada siswa SD. Nah, kuesioner ini berisi dari pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang bagaimana mereka memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di sekolahnya. Nah, sebelum kita membersihkan data, mari kita lihat kuesioner yang kita gunakan. Seperti contoh yang gambar ini, seperti ada pertanyaan, apakah kamu selalu berdoa sebelum dan sudah belajar? Pilihannya iya atau tidak. Nah, namun sebelum kita menganalisis data ini, kita perlu memastikan bahwa data kita ini bersih dan bebas dari kesalahan atau anomali. Data yang kotor seperti jawaban yang tidak lengkap, data ganda, atau format yang tidak sesuai bisa mempengaruhi hasil analisis kita dan membuat kesimpulan kita menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, proses pembersihan data ini sangat penting. Dengan data yang bersih, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan akurat tentang efektivitas Smartbox Pancasila dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila pada siswa sekolah dasar. Nah, untuk perkodingan dari data ini, setiap jawaban iya akan saya kodekan sebagai 1 dan tidak sebagai 0. Tujuannya untuk apa? Agar data ini bisa dianalisis secara kuantitatif seperti gambar tersebut. Nah, selanjutnya demonstrasi di Excel menunjukkan cara menghapus baris yang kosong atau mengatasi jawaban tidak lengkap. Langkah pertama adalah mengatasi jawaban tidak lengkap. Terkadang ada siswa yang tidak mengisi semua pertanyaan. Nah, ini bisa mempengaruhi hasil analisis kita. Cara menghapusnya, kita pilih baris yang kosong, lalu klik kanan, lalu pilih delete dan entry row. Pastikan untuk menghapus seluruh baris agar data tetap konsisten, seperti gambar ini. Atau jika tidak tahu alasan siswa tersebut tidak menjawab, misalnya siswa tersebut tidak absen, nah kita bisa memberikan kode default seperti kosong dengan catatan yang jelas. Selanjutnya, untuk menghapus data ganda, demonstrasi di Excel menunjukkan cara menggunakan fitur remove duplicates. Selanjutnya kita akan menghapus data ganda. Data ganda ini bisa terjadi jika ada siswa yang mengisi kuesioner lebih dari 1 kali. Caranya, kita pilih seluruh data, lalu pilih data itu di menu atas dan klik remove duplicates seperti gambar ini. Dan juga pastikan semua kolom pertanyaan 1, pertanyaan 2 dan seterusnya sampai 10 itu tercentang, lalu klik OK. Nah, Excel itu akan secara otomatis menghapus baris yang identik. Selanjutnya, memperbaiki format data. Demonstrasi di Excel ini menunjukkan cara menggunakan fungsi if data validation atau data yang valid. Berikut cara mengerjakannya. Kita akan memastikan bahwa format data sudah benar. Kita ingin memastikan bahwa hanya ada 0 dan 1 di setiap kolom jawaban. Pertama, kita buat kolom baru di sebelahnya setiap kolom pertanyaan. Misalnya pertanyaan itu valid. Nah, di kolom ini kita akan memasukkan rumusnya seperti gambar yang itu. Rumus ini akan memeriksa apakah nilai di sel A2 itu adalah 0 atau 1. Jika iya, maka akan muncul tulisan valid. Jika tidak, akan muncul tulisan tidak valid seperti di gambar itu.
Kemudian kita tarik rumus ini ke bawah untuk semua baris data. Setelah itu kita saring kolom pertanyaan yang valid itu untuk menampilkan hanya yang tidak valid. Kita perbaiki data yang salah secara manual. Selanjutnya, terakhir, analisis deskriptif sederhana. Demonstrasi di Excel ini menunjukkan cara menggunakan fungsi average atau rata-rata. Nah, setelah data bersih, kita bisa melakukan analisis deskriptif sederhana. Misalnya, kita ingin tahu berapa persen yang menjawab iya untuk setiap pertanyaan. Caranya, kita bisa buat baris baru di bawah data, lalu kita masukkan rumus. Rumusnya itu seperti yang digambar ini. Di sel di bawah kolom pertanyaan 1, rumus ini akan menghitung rata-rata dari semua jawaban di kolom tersebut. Tarik rumus ini ke kanan untuk menghitung rata-rata tersebut untuk semua pertanyaan. Nah, hasilnya akan menunjukkan proporsi siswa yang menjawab iya untuk setiap pertanyaan. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Nah, seperti gambar itu, itulah hasil dari validasi data dan juga analisis deskriptif. Sekian dari saya, jika ada kata yang salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.